Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada pengajian kita pada subuh hari yang penuh berkah ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang muraqabah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa yang dimaksud dengan muraqabah adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi daripada muraqabah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa muraqabah banyak sekali manfaatnya. Barang siapa yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang merasa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa saja berbuat seenaknya atau melanggar hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada satu hadis yang saya ingin bacakan di antara kita semuanya. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pelajaran, menjadi nasihat, menjadi petunjuk kepada kita semuanya, supaya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari saya duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya gulam, nak, karena itu gulam, hadirin yang kami muliakan, gulam itu yang dimaksud dengan gulam anak-anak yang umurnya mulai menyusu sampai dewasa. Satu riwayat mengatakan dalam hadis ini, sewaktu Ibnu Abbas sama-sama dengan Rasulullah, umurnya 10 tahun pada waktu itu. Jadi Nabi mengatakan, nak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Kita nanti terangkan ini setelah diterjemahkan. Ihfazillaha tajidahu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha, apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, katanya, annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya umat ini atau seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa ini jatama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan sebaliknya, seandainya mereka manusia itu berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, memberikan bahaya kepada kamu, mereka tidak akan bisa mencelakai kamu, mereka tidak akan bisa merusak kamu, kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam, pulpen katanya sudah diangkat. Wajabbatis suhub, dan lembaran-lembaran kertas sudah kering.
Artinya ini takdir itu sudah semua ditulis, sudah tercatat semua bahwa ini orang bahagia, ini orang celaka, ini orang beruntung, ini orang begini, sudah semua katanya sudah dicatat. Allah sudah ketahui. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, ada juga riwayat yang lain bukan dari Imam Tirmizi, mengatakan ihfazillaha tajiduhu amamaka, jagalah Allah niscaya kamu akan mendapatkan ada di depanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakhai ya'rifka fis syiddah, kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan makmur. Kui pak bicarogi iseng pungalatala narek kumanyamakku, ingarang pungalatala narek kumita kumanyamakku, ingarang pungalatala ko sogi ko, ingarang pungalatala ko madisi ko. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah juga akan kenal kamu di waktu kamu susah. Wa'lam anna ma akhta'aka ma lam yakul liyusibaka, ketahuilah bahwa apa yang tidak ditulis menimpamu, ia tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu ia tidak akan meleset darimu. Kemudian wa'lam anna nasra ma sabri, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al qarbi, sesungguhnya kelonggaran itu disertai dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini banyak sebenarnya nasihat yang kita ingin ambil supaya kita bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan Ibnu Abbas dan kita sebenarnya semua umatnya bahwa ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Apanya Allah yang kita ingin jaga? Kita harus menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah kepada hambanya? Ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah kepada kita semuanya, kita dituntut untuk menyembah Allah, kita dituntut untuk melaksanakan perintah Allah, kita dituntut untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya manusia kepada Allah? Haknya manusia kepada Allah ya kumakanja apa siwat dari pungalatala itu mapa dua, kita lakukan perintah Allah, kita menghindari larangan Allah. Haknya manusia, Allah tidak akan menyiksa kita, Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi makanya hadirin yang kami muliakan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Artinya kalau kita lakukan perintah Allah, ipigoi perintahna pun Allah Ta'ala, maka Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Di dunia Allah menjaga kita, di dunia Allah menyelamatkan kita, di dunia Allah akan menghindarkan dari mara bahaya, apatah lagi nanti di akhirat. Jadi sekali lagi, siapa yang ingin dijaga oleh Allah, maka jaga Allah. Makanya ada pepatah mengatakan al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Makanya nasihatnya siapa namanya ini? Nasihat pertama kepada siapa namanya? Ibnu Abbas, jaga Allah niscaya Allah menjagamu. Pada waktu itu umurnya Ibnu Abbas, kata para ulama, umurnya 10 tahun. Ini isyarat kepada kita semuanya orang tua bahwa yang pertama sekali yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua itu
tapak guru anak tamakkan kepada talai pun Allah Ta'ala, tapak guru wija-wijat tamakada angka gaga na perintah pun Allah Ta'ala, angka gaga na tiap pun Allah Ta'ala. Ya ku tapi gau iya roga na tengi pun Allah Ta'ala, maka jangan salahkan Allah kalau anda mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau anda berbuat sesuatu ipunangi anak tu, maka dana angka tu perintahna pun angka tu gaga na tiap pun Allah Ta'ala. Ia ku melo ku miti penyaman na lino, melo ku salama lino, melo ku salama akhirat, pigau i perintahna pun Allah Ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Dan inilah Bapak yang ditanamkan Ibnu Abbas di dalam hatinya, sehingga Bapak Ibnu Abbas ini termasuk orang-orang yang ulama, dan bahkan dalam berbicara masalah ilmu tafsir itu Ibnu Abbas, hadirin yang kami muliakan, orang yang paling tinggi derajatnya dalam ilmu tafsir, karena pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada agama dan berikanlah pemahaman kepada penafsiran Al-Quran. Makanya Bapak, dalam ilmu tafsir itu, kalau ulama berbeda pendapat dan ada pendapatnya Ibnu Abbas dalam penafsiran ayat itu, pendapatnya Ibnu Abbas yang diambil. Kenapa? Barakana parilodonna nabi Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia ahli tafsir, dialah sahabat yang paling ahli dalam tafsir. Barakana parilodonna nabi ta magani terima. Kenapa dia ahli tafsir? Inilah tadi sebabnya nangkalingi pesan Nabi ta kada ihfazillah yahfazka. Itu. Kemudian yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagai pun Allah Ta'ala, niscaya Allah akan berada di depanmu. Hadirin yang kami muliakan, apa maksudnya Allah berada di depanmu? Ada pendapat mengatakan bahwa ia kamu jagai pun Allah Ta'ala, tujahidka, apa yang engkau butuhkan, maka Allah akan membantumu. Makanya di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah surah akhir surah An-Nahl ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna allaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Siapa yang dimaksud dengan orang muhsinun? Orang-orang yang muhsinun adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Bapak, ia komelo kita tulu pun Allah Ta'ala, melo pun Allah Ta'ala sibawa idi, melo pun Allah Ta'ala bantu ki. Usahakan menjadi orang yang bertakwa, usahakan orang-orang yang menjadi muhsinun. Siapa yang bertakwa? Sekali lagi, yang bertakwa adalah orang-orang yang tidak melanggar aturan agama. Siapa orang-orang yang muhsinun? Orang-orang yang melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Angka gagana perintah pengalatal kita lakukan, itulah orang yang bertakwa. Oh, itulah orang-orang yang muhsinun. Ada orang yang takut kepada Allah, dia nak pikir perintahan nak tepung, itulah orang bertakwa. Dan inilah akan mendapatkan pertolongan. Inilah orang yang akan mendapatkan bantuan. Inilah orang yang akan diselamatkan dunia akhirat. Pertanyaannya hadirin yang kami muliakan, dalam keseharian kita ini, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang muhsinun? Jawabannya hadirin yang kami muliakan, kalau anda ingin merasa, kalau anda ingin menjadi orang yang bertakwa, kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, kita mau menjadi orang yang muhsinun, tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Allah mendengarkan apa yang kita katakan. Allah melihat apa yang kita perbuat.
Maka insya Allah kalau kita selalu tanamkan dalam jiwa seperti ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun. Kemudian hadirin yang kami muliakan, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apa maksudnya ini, Bu? Pak, ini isyarat sebenarnya bahwa kalau kita butuh sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Nushatul Muttaqin hadirin yang kami muliakan, di situ kita diingatkan bahwa satu-satunya yang bisa ditempati meminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Terutama hal-hal yang tidak mampu yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak boleh minta ampunan kepada manusia karena Allah yang berhak mengampuni. Kita tidak bisa meminta rezeki kepada selain Allah. Kita tidak bisa minta supaya disembuhkan kecuali kepada Allah. Adapun yang biasanya umpamanya kita minta tolong, umpamanya minta pinjaman, itu kan boleh. Karena biasanya manusia mampu. Tapi nerangnya Kak Duita kan tolong pinjamkan uangnya. Kita minta petunjuk. Kalau saya mau ke Polman, saya lewat kemana, lewat ke sana atau lewat ke sini, itu boleh karena manusia mampu. Jadi ada hal-hal Bapak yang tidak bisa, yang tidak boleh manusia minta kecuali hanya kepada Allah. Dan intinya sebenarnya saya ingin katakan kepada kita semuanya, pembelajaran kepada Ibnu Abbas ini, bahwa jangan terlalu berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Bapak kita lihat di sana di pinggir-pinggir jalan itu banyak anak-anak kecil yang selalu meminta, tidak tahu siapa yang mereka mintakan. Sebenarnya itu Bapak dilarang dalam agama selalu minta begitu. Anak-anak kecil itu dicumopi sudah diajar sama orang tuanya pergi meminta di sana lampu merah, minta, dilarang sebenarnya itu. Kenapa Bapak? Kalau anak-anak selalu pergi meminta begitu, dia nanti pasti akan malas. Karena ada yang diharapkan, kamu ya anu malaikat, kamu ya anu malaikat. Makanya pertemuan yang lalu itu, yang 3 orang, ada orang buta, ada orang botak, apalagi ada orang belang. Sewaktu ditanya sama malaikat, "Maza turid?" Apa yang kau maui? Harta kamu mau apa? Kamu mau apa? Dia tidak dikasih uang, tapi ada yang dikasih unta, ada yang dikasih sapi, ada yang kasih kambing. Apa tujuannya? Supaya dia tidak langsung merasa kaya kalau uang dikasih kambing supaya berusaha supaya dia bisa kaya, dikasih unta supaya dia berusaha mengembangkan untanya supaya dia bisa kaya. Jadi makanya saya Bapak kasih tahu anak-anak itu yang selalu minta jangan dikasih, buktikan, perlu juga dibuktikan apakah betul dia miskin atau tidak. Coba kita lihat di Jakarta itu, kalau tidak salah gepeng istilahnya ya, ada orang minta-minta di Jakarta itu ternyata rumahnya bagus sekali. Ada yang diburu sama Satpol PP, jatuh buku rekeningnya, ternyata rekeningnya 100 juta. Bagaimana kalau seperti itu? Jadi makanya sumbangan tidak tepat sasaran. Kalau kita mau menyumbang, kita mau kasih orang, pastikan bahwa orang ini betul-betul butuh. Itu. Maka ini pemberitahuan kepada Ibnu Abbas. Kalau kau mau meminta, mintalah kepada Allah. Artinya jangan sembarang kau juga minta, dan tidak boleh juga sembarang kita tempati minta. Nah itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolonglah kepada Allah. Ini sebenarnya pembelajaran tauhid, hadirin yang kami muliakan. Kemudian wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwa sesungguhnya apa-apa sebenarnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak akan mungkin meleset dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sebenarnya berbicara masalah takdir. Nah, ternyata takdir itu hadirin yang kami muliakan ada 2 macam. Takdir itu ada 2 macam. Ada namanya qada'u mubram, ada namanya qada'u
muallaq. Apa yang dinamakan qada mubram? Ketentuan Allah yang sudah tidak bisa lagi berubah. Jadi ada ketentuan Tuhan itu tidak bisa lagi berubah. Seperti persoalan masalah mati, itu kematian itu sudah menjadi qada mubram itu. Artinya apa? Sudah tidak bisa lagi dirubah. Kita berdoa, kita apa, yang jelasnya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti akan mati. Tapi ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa berubah. Bisa berubah. Mungkin dilaksanakan dengan doa, mungkin dengan silaturahim, mungkin dengan kebaikan, bisa berubah. Contohnya masalah umur. Nah, Syekh Atiyah Sakar dalam bukunya itu Al-Fatawa min Ahsanil Kalam fil Fatawa, ketika ditanya apakah bisa berubah seperti itu, umur katanya bisa berubah. Itu idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kan. Tapi ada juga kan hadis yang mengatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka perbaikilah hubungan silaturahimnya. Jadi umur bisa dipanjangkan, bisa saja berubah. Tuhan mengatakan bahwa hari ini kamu mati, tapi karena kita bersilaturahim, oleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur tak. Kita menyumbang, hari ini kita tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nafkah kepada kita umpamanya, rezeki kita tidak seberapa, tapi karena kita menyumbang, maka dengan sumbangan itu takdir yang tadinya miskin menjadi kaya. Karena itu hadirin yang kami muliakan, salah anggapan itu orang-orang yang berbuat kejahatan. Karena ada penjudi, saya pernah mendengarkan penjual sabu-sabu katanya mengatakan bahwa sabu-sabu itu tidak haram. Kenapa? Karena menjual sabu-sabu itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang begitu. Kita katanya berjudi, judi itu juga kalau kita menang, itu kan rezeki juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah anggapan yang keliru. Itu anggapan yang keliru, hadirin yang kami muliakan. Rezeki memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harta memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita ingat baik-baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada kita untuk berpikir mana yang baik, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, supaya kita bisa terhindar daripada hal-hal yang tidak baik. Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi rasul supaya memberikan peringatan kepada kita mana jalan yang benar, mana yang jalan yang salah. Allah menurunkan Al-Quran hudal lil muttaqin supaya menjadi petunjuk kepada kita semuanya. Jadi makanya salah itu kalau ada orang berbuat haram lalu dia mengatakan ini yang diridhoi juga Allah karena segalanya dari Allah, itu tidak boleh. Makanya dalam kitabnya Syekh Sabi Al-Aqaidul Islamiyah, dia mengatakan bahwa manusia itu bebas sebenarnya memilih. Di dalam Al-Quran surah Fussilat kalau salah ayat 46 ini, man amila sholihan falinafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Man amila sholihan falinafsihi, barang siapa yang beramal soleh, berbuat hal-hal yang baik, falinafsihi, untuk dirinya, dia sendiri yang mendapatkan kebaikannya. Wa man asafa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat hal-hal yang tidak baik, yang dilarang oleh agama, maka dia akan bertanggung jawab. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganiaya hambanya. Jadi ayat ini sebenarnya isyarat kepada kita semuanya bahwa ada dua pilihan, ada perbuatan baik, ada perbuatan jelek. Jadi kalau anda ingin beruntung, laksanakanlah hal-hal yang baik. Kalau anda ingin celaka, maka laksanakanlah hal-hal yang buruk. Maka salah tadi itu anggapan bahwa namu anu harap oleh tupung Allah Ta'ala. Nah, itu salah itu. Sama yang pernah saya cerita, ada yang pencuri spesialis barang-barang masjid kan, dicurilah kipas anginnya masjid, dicurilah karpetnya, dicurilah mesin airnya, dicurilah plastisnya masjid.
Setelah dia ditangkap sama polisi, dia ditanya, kamu tidak takut nggak berdosa? Kenapa barang-barang masjid kau curi? Apa jawabannya pencuri? Kita tidak berdosa kalau barang-barang masjid yang dicuri. Kenapa? Masjid kan rumahnya Allah, masjid kan rumah Tuhan. Makanya kan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Masa kita berdosa, kipas anginnya Allah yang kita curi, mesin airnya Allah yang diambil, karpetnya Allah yang diambil. Maka itu semuanya adalah anggapan yang keliru. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan di dalam pengajian tentang persoalan masalah muraqabah ini adalah kita perlu ingat bahwa yang pertama, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian segala hal. Kalau kita butuh, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sesuatu, kita minta pertolongan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulannya bahwa Allah menolong kita sesuai dengan perbuatan kita. Pede melo kena puji pung Allah taala, rajin-rajin kita laksanakan perintah Tuhan. Hadirin yang kami muliakan, karena kita dibatasi oleh waktu, saya tahu bahwa banyak pegawai di sini yang kita semuanya punya kepentingan masing-masing. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita supaya kita bisa menjadi orang yang muraqabah dan selamat dunia akhirat insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.